Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya mau ini Pak, tanya tentang tafsir Al-Qur'an ayat 247. 247 ini pemahaman saya kan ketika seseorang itu berdoa meminta segala macam, merasa ini adalah yang terbaik bagi kita atau bagi saya. Ketika berdoa terus beda, ini contohnya kan Pak, ini kan mau pilkada Pak, mau pilkada ini kan biasanya merasa wah pilihan kita ini yang paling terbaik gini-gini. Terus biasanya kan saling menghujat Pak, sebenarnya ada yang saling menghujat itu. Lah ketika saling menghujat itu kan otomatis yang dihujat itu kan ciptaan Allah juga. Ya, ciptaan Allah itu, terus akhirnya saya berpikir gini, nah apakah itu bedanya menghujat Allah juga, karena Allah menciptakan manusia dengan karakter seperti ini, punya program seperti ini, kan begitu Pak. Berarti kan pola pikir itu pun juga Allah sendiri juga kan yang memberikan pada masing-masing orang itu. Itu nanti kita terus takutnya itu terjadi ini Pak, seperti tafsir Quran yang 247 itu. Jadi Allah kan menciptakan itu manusia dengan berbagai macam karakter. Ya. Setelah berbagai macam karakter berarti kan pola pikirnya juga berbeda-beda. Ya, ketika berbeda-beda pendapat ini, terus kita itu kadang-kadang itu menghujatnya itu berlebihan itu loh Pak. Lah itu terus pemikirannya saya itu kan kok Allah itu menciptakan manusia itu dengan berbeda-beda itu, terus kok dihujat-hujat begitu loh Pak. Itu terus nanti takutnya nanti menjadi seperti ini Pak. Setelah kita berdoa masing-masing, terus akhirnya punya pemikiran kita itu menghujat. Takutnya itu menghujat sifatnya Allah itu yang menciptakan berbagai macam itu Pak. Itu ayat berapa tadi? Ayat berapa? 247. Ini. Mengangkat Talut ya sebagai raja. Iya. Nah terus? Terus bisa menjadi raja kami. Dia tidak berhak atasnya. Terus ini merasa tidak pantas gitu loh Pak. Akhirnya kan nganu Pak itu apa dia Allah menurunkan raja yang alim, yang berakhlak. Iya. Ya terus? Walaupun itu dari golongan yang rendah. Ya. Karena yang tadi merasa yang paling pantas adalah yang seperti ini gitu loh Pak. Yang lebih ada derajatnya, ada macam-macam itu loh Pak. Iya. Terus bertanya apa Bu? Pertanyaannya gini, kalau kita ketika menghujat seseorang karena merasa itu dia lebih baik daripada yang dikehendaki Allah, terus kita menghujat gitu loh Pak, itu akhirnya nanti kita kena gitu loh Pak, karena apa kita juga menghujat Allah juga gitu loh Pak. Terima kasih Mas. Ya. Menentukan kebala ya. Tapi Allah yang paham, yang paling paham akhlak seseorang ya. Jadi Allah Maha paham. Dan kita juga mentelik pada ayat Al-Quran 26 ya. Itu gak ada, karena ini di Al-Baqarah ya, nanti itu dibuka di Al-Quran 26 ya. Kulillah malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'u man tasha wa tu'izzu man tasha wa tu'izzu man tasha wa khair innaka antal qadir ya. Jadi menjadi Allah berhak menjadikan orang tua raja, pemimpin ya, untuk memimpin satu daerah masing-masing, satu negara. Nah, oleh karena itu haknya Allah adalah menunjukkan bahwa dia memilih Talut, bukan memilih yang keturunan raja atau nabi yang dikehendaki oleh bangsa Israel. Karena paham kalau dipilih yang pilih adalah bangsa Israel pasti akan hancur ya. Maka Allah pilihkan Talut. Dan hanya Talut juga yang bisa membunuh Raja Jalut, itu Talut kisahnya gitu. Dia membunuh Jalut dan akhirnya Talut menguasai Bani Israel dan damai ya, Bani Israel damai di bawah Talut. Meskipun akhirnya juga
ricuh lagi ya sudah sifatnya Bani Israil. Jadi ya Bu, paham ya? Jadi pilihan Allah yang terbaik, bukan pilihan manusia. Ya. Moga dari Bapak. Memenuhi perintah Pak Nur. Pak Nur. Ya, ayat 243. Ayat 243. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 243 ini adalah ayat sejarah. Orang-orang Israel lari ketika Palestina terkena wabah. Diambil pembelajaran. Pertanyaannya, hukumnya bagaimana kalau suatu daerah dan negara bagi seorang muslim, negara dan daerah itu terkena wabah? Dia harus lari atau duduk di situ menikmati wabah? Itu diambil hukumnya. Menurut Quran bagaimana? Yang ke ayat berikutnya, ayat 244. Ayat 244 ini adalah ayat sikap tegas itu. Hukumnya bagaimana ketika seorang kafir paus itu datang ke sini di subyo-subyo, dirayakan, diminta berkahnya, malah ada yang pakai jibat minta berkah diberkahi, dan ada yang sangat luar biasa itu pakainya hijau-hijau. Ya. Hukumnya bagaimana? Mayoritas muslim, tapi ketika orang-orang musyrik dan kafir datang di subyo-subyo dan luar biasa itu, apakah itu toleransi atau toleransi? Ya. Yang berikutnya adalah ayat 248. Ayat 248 itu realistis atau majasi? Yang menjadi masalah adalah peti Nabi Musa itu berisi Taurat dan surban Nabi Musa dan Nuh itu adalah perkataan Nabi Musa dan Harun. Menurut pengertian saya, ayat ini adalah ayat realistis atau ayat majasi. Ayat majasi maksudnya begini: Mulyono itu mendapat wahyu karena dari Ratu Wakil, majasi Mulyono. Yang berikutnya, Petro itu dari Ratu karena memegang kalimat Sodom. Nah, peti ini peti majasi atau realistis? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin nanya ke Ustaz, ya, sesuai pembahasan. Dalam Al-Quran itu ada namanya walan tardo antara Yahudi dan Nasara hatta tatabi'a millatahum. Kalau menurut saya bagi orang Islam ini wajib tahu tentang ayat ini. Di situ Allah menyatakan, saya minta penjelasan Ustaz, soalnya ayat itu nyata kali bahwa Allah menyatakan bahwa tidak akan pernah serang yang namanya orang Nasrani maupun Yahudi pada kamu, kecuali kamu ikut program hidup mereka. Pertanyaan saya, ini ayat ini vulgar gitu, tapi kok sering kita dengar, sering kita saksikan bahkan yang namanya tokoh negara kita nih, tokoh bangsa kita, tokoh nasional, nggak tahu apa memang kerjanya Soekarno Hatta, orang kita nggak tahu juga, baik dari kalangan nasionalis maupun dari agamis, yang menyatakan bahwa mereka itu beriman, mereka juga baik, mereka juga sama-sama dengan kita, sama-sama beriman. Nah, mereka pokoknya puji-pujian yang selalu diucapkan oleh tokoh. Kalau seperti orang biasa mungkin karena nggak tahu. Mohon penjelasan Ustaz, kok bisa gini? Orang ini sudah kelasnya kelas ulama, kelasnya kelas luar biasa lah. Kalau kita pandang dari sisi background agamanya, nyatanya seperti itu. Sampai sini hanya cium-cium orang-orang yang disebutkan tadi, ya kan? Nah, itu tadi. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya dus ini dari Pak Karjono, ini termasuk khordon hasanah tidak, Pak? Karena ini juga sedekah, juga fisabilillah. Ya. Nah, itu pertama. Untuk tadi, misalnya ada tamu, siapapun tamunya, Rasulullah pernah kedatangan tamu. Bagaimana kisahnya Ikrimah
mau masuk Islam. Bahkan pada majelis itu Rasulullah pada jamaah itu jangan singgung-singgung lagi bapaknya Ikrimah. Saking menghormati tamunya yang Rasulullah sudah tahu bahwa Ikrimah mau masuk Islam. Nah, ini sebagai ibadah juga dalam menyikapi umat Islam yang dicontohkan Rasulullah SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedekah biasa. Qadar hasanah itu ada beberapa syaratnya, yaitu untuk mengentaskan orang yang teraniaya. Fakir miskin, kita nggak termasuk fakir miskin ini ya. Fakir miskin, orang teraniaya, orang terdolimi ya. Kita entaskan orang seperti budak itu termasuk qadar hasanah ya, kita entaskan. Yang menderita lain sebagainya itu dengan qadar hasanah pinjaman Allah meminjam pada itu. Tapi sebenarnya itu akan kembalikan Allah berlipat ganda. Karena orang itu akan dituntaskan pahalanya tinggi sekali, orang yang teraniaya atau doli macam-macam ya. Bukan Pak, bukan. Ya, sedekah biasa, sedekah itu juga manja ambilan asun amsalia. Ini harganya berapa? 10.000, akan diganti awal 100.000 kan? Al-An'am 160 kan? Itu ya, itu sedekah ya. Jadi tapi itu juga bagian dari sedekah, karena sedekah itu zakat ya sedekah, infak ya sedekah. Apa itu yang diserahkan hartanya itu apa? Wakaf itu ya sedekah. Sedekah itu perbuatan baik dengan materi atau non materi itu sedekah. Maka qadar hasanah itu termasuk sedekah ya, bagian dari sedekah. Sedekah itu sangat luas sekali ya. Kemudian tadi itu bapaknya anak itu gimana tadi ya, apa tadi ya? Ikrimah mau masuk Islam. Oh ya. Bapaknya kan Abu Jahal. Iya ya. Jadi gini, dalam surat Isra dikatakan wa tajiru wa jira usra. Ya, Islam itu tidak mengenal dosa warisan. Iya paham ya, itu ayat itu. Jadi bapaknya penjahat, bapaknya kafir, anaknya dapat hidayah Islam, itu saudara kita. Itu saudara kita yang mau masuk Islam dan mu'alaf kan, saudara kita. Jadi kita nggak boleh ketika Ikrimah datang terus kita mencela bapakmu, nggak boleh. Itu akhlak Nabi Muhammad seperti itu, ya nggak boleh mencela. Ya, kita berhadapan dengan Ikrimah pribadi, tidak ada urusan dengan bapaknya. Nah, sejarahnya adalah dia anaknya orang kafir. Ya, jadi akhlaknya begitu. Maka Nabi nuliskan innama bu'istu makarimah akhlak. Itu biasa itu ya. Jadi kita juga nggak boleh mencela sana mencela sini gitu ya. Kalau ada saudara kita mencela sini kan, ya karena mungkin jengkelnya. Tapi itu haknya masing-masing mencela itu ya. Yang jelas ulama tidak menjawabkan seperti itu. Ya, gitu ya. Kemudian tadi jawaban 3 tadi apa ya Pak Indah? Inilah yang dikatakan atas doa Nabi Hizkil. Pernah kita dengar Nabi Hizkil, Samuel, ini Hizkil. Sebukan kemudian Allah hidupkan kembali, tapi karena tidak bersyukur atas hidupnya, maka dimatikan selama-lamanya. Ya, ribuan bangsa Palestina, bangsa Palestina, Israel tadi itu. Ya, jadi berkat Nabi Hizkil itu ya. Itu kemudian kalau dikontekskan dengan lari, tahu lari ya, jadi sebenarnya Allah itu menguji dengan musibah, dengan kekayaan, dengan kecantikan ya, dengan kemiskinan itu Allah itu menguji. Seperti kemarin itu ketika taun atau COVID-19 itu berapa ribu orang lari ke luar negeri ya, lari ke luar negeri. Itu karena merasa bukan tanahnya Indonesia, dia lari ke luar negeri gitu. Nah, kita tanah kita Indonesia ya, kita tentunya bertahan hidup mati ya di sini gitu kan. Kita mau lari kemana? Waktu itu udah dunia semuanya terkena wabah itu ya. Itu ya. Kemudian tadi sikap tadi ayat berapa Pak ya?
Pak. Ayat berapa? Ya, ayat berapa? 26 ini. Perangilah orang-orang kafir. Ayatnya berapa tadi? Ini bacakan tadi. Coba lihat. 24 berapa tadi ya? 244. Oh, enggak tak tulis di sini 244. Ya. Enggak tak tulis, Pak. Tadi pertanyaan apa yang 244 tadi? Sikap terhadap orang-orang kafir. Iya. Jadi termasuk tahu tadi kan ya, yang meninggalkan negara kan? Ya kan? 244 itu. Ya, mungkin ada banyak dengan pertanyaan Bu Mutia tadi itu ya. Jadi ketika satu negara ini dipimpin oleh orang-orang yang dipaksa oleh rakyat, dengan model coblosan, dengan logistik uang, dengan masing-masing dia menang, ya itu adalah cobaan Allah. Yang perkara saya sampaikan, Allah menghukum umat itu karena engkau memilih pemimpin yang salah. Nah, itu ada di pekan lalu tafsirnya ya, salah. Termasuk menjawab pertanyaan Pak Toyib tadi itu ya, Pak Toyib, bahwa umat Yahudi, umat Nasrani itu belum merasa lega, bahagia kalau umat Islam itu belum memasuki atau ikut terwaf dengan agama mereka. Itu artinya apa? Bahwa mereka itu secara sporadis merasakan dakwah, tapi tidak hanya lisan, tapi juga dengan hal, dengan dengan harta, dengan mal, ya, memaksakan kehendak seperti itu ya. Kita sudah banyak sejarah seperti itu ya. Banyak teman-teman kita yang dari agama lain itu memasukkan ribuan orang-orang untuk masuk agama mereka. Tapi apa hasilnya? Ketika si teman kita pendeta itu sadar tentang Islam yang benar, maka ribuan tadi kembali lagi ya, akhirnya Islam. Jadi kalau kita lihat orang kafir ini kan memang sudah seperti itu ya, dicontohkan Bani Israel seperti itu. Jadi kita nggak perlu heran, memang seperti itulah mentalnya ya. Kemudian alat ini ya, Tobut seperti Musa Harun itu majasi atau realistis. Quran itu kalam Allah, itu betul-betul realistis ya, betul-betul nyata ya. Bahkan siapa yang pernah ke sana, Pak Hita ya, ke mana, ke Pak Kasar ya, pernah ke mana, ke Yaman atau mana ya, basic religi itu disimpan di museum, bahwa kotaknya Musa atau rumahnya itu masih ada semuanya sekarang ini ya. Kapalnya Nabi Nuh di Gunung Judi itu juga masih ada, meskipun berantakan tapi masih ada ornamennya kapal itu ya, dan semua diamankan oleh pemerintah Islam yang sekarang ini. Itu sebagai satu bukti. Jangan sampai Fir'aun mestinya habis ya, tapi Allah ciptakan agar tidak hancur. Sebagai satu bukti bahwa dulu ada Fir'aun yang ngaku dirinya Tuhan. Itu semua kan memang kebenaran Allah seperti itu ya. Jadi kita harus yakin bahwa Quran ini dengan tafsir-tafsir yang sampaikan ini adalah benar ya. Karena kalam Allah benar, dan kita harus memahami semuanya itu. Jadi kalau dikatakan real atau majasi, ya itu betul real ya. Memang dalam Quran ada dua macam ayat muhkamah dan mutasabihah. Yang mutasabih ini yang kadang-kadang nyangkut dengan majas tadi itu, arti majas. Karena apa? Ayat mutasabihah itu ayat yang bisa diputarbalikkan oleh kaum kafir, orang munafik. Putarbalikkan artinya maknanya macam-macam sehingga menjadi rusak ya. Tapi kita kalau akan muhkamat itu yang betul-betul bisa nyata ya. Dan ayat mutasabihah itu harus oleh ahli tafsir, tidak sembarang orang menafsirkan gitu kan. Misalnya contoh Ahok mengatakan bahwa wali itu jadi apa yang kemarin itu ya toh, apa itu yang disebutkan salah itu Mas Satur yang masih muda ingat ya, ya yang dibengokkan ayatnya itu kan Al-Maidah itu ya, ya
Ya, bangga itu ya. Ada lagi ya, kita sudah semua ya. Kira-kira sudah cukup penjelasan secara umum pada pagi hari ini, dan kita akan jumpa lagi pekan depan. Ya, terima kasih atas seluruh partisipasinya, baik yang online dan juga yang offline. Semoga ada manfaatnya. Kita jumpa lagi pada Sabtu akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Ya, yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah, dan kita sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam dapat duduk di suatu majelis ilmu sama-sama surga. Tulisan yang diucapkan oleh Ustaz kita Bapak Haji Muhammad Umar Asidik, kita pesankan di dalam hati dan niat untuk kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.